Banyak masyarakat yang meminjam di pinjaman online. Total pinjol yang dilegalkan oleh OJK per Juni ini itu sebanyak 96 pinjol legal dan resmi yang nama mananya berganti menjadi Pindar, pinjaman daring. Ini belum termasuk pay letter. Ya, tapi kenyataan yang ada adalah seakan-akan sampai detik ini begitu banyak masyarakat yang meminjam di pinjol. Bahkan mereka ditekan setiap hari, mereka diancam setiap hari. Kita tidak melihat adanya intervensi atau campur tangan OJK dalam penyelesaian masalah ini. Ya, berapa banyak orang yang sudah menangis gara-gara terjebak di pinjaman online. Mereka sangat sulit untuk keluar. Mereka sangat susah untuk keluar. Jalan satu-satunya yang mereka dapatkan untuk keluar adalah harta sudah tidak ada lagi, duit sudah tidak ada lagi. Mereka berhenti dengan fakta hidup. Apakah perkara ini selesai di mata pinjaman online? Tidak. Meskipun mereka sudah ada di titik nol banget, tapi yang namanya penagihan tetap berlangsung. Penagihan tetap berlanjut. Pertanyaan saya adalah, di mana letak aturan OJK selama ini dan apa guna dari aturan yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan? Yo, buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Terima kasih Anda sudah selalu hadir, karena kali ini yang saya perhatikan teman-teman semuanya, banyak orang yang menyatakan galbay di pinjol, tidak mampu membayar pinjol. Kalau pinjolnya tidak usah kita sampaikan, pinjolnya itu aja. Ya, tidak keluar lebih dari 30 aplikasi pinjol, karena ini yang paling familiar. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, OJK menerbitkan izin pinjol, ya, terjadi pelanggaran di lapangan, di mana OJK saat itu? Perasaan saya, OJK seakan membiarkan hal ini terjadi. OJK hanya menunggu satu momen viral untuk OJK masuk dalam hal itu. Itu pun kalau ada media yang menyoroti. Tapi kalau tidak ada media yang menyoroti, si korbannya tadi dibiarkan begitu aja. Bahkan sampai mati pun itu tidak akan digubris. Padahal OJK sibuk membuat aturan, mulai dari COJK sampai POJK. Mulai dari aturan bunga, denda keterlambatan, dan biaya layan-layanannya. Habis itu sampai dengan mekanisme penagihan. Tapi OJK tidak sadar, atau pura-pura tidak tahu, atau tidak mau tahu, bahwasannya praktek yang menjadi larangan itu masih dilakukan oleh pinjaman online. Hanya saja masyarakat tidak mempunyai akses untuk melacak nomor tersebut. Ketika dia melaporkan keluhan itu kepada Otoritas Jasa Keuangan, OJK hanya melemparkan kepada pihak aplikasi masing-masing. Sementara jawaban dari aplikasi masing-masing adalah, setelah kita lakukan pengecekan, mengkonfirmasi bahwasannya nomor yang Anda laporkan tidak ada di sistem kami. Kami adalah perusahaan yang resmi, legal, kami menjunjung tinggi etik dan etika aturan yang telah diterapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Hanya itu jawabannya. Harusnya ketika ada masyarakat yang melapor kepada OJK, jangan OJK melempar kepada aplikasi, tapi dampingi si debitur ini untuk mengarah ke aplikasi dan lakukan penyelidikan secara internal. Ini baru benar. Makanya saya heran, sampai detik ini saya tidak mengerti fungsi OJK terhadap pinjaman online. Apakah benar OJK ini benar-benar berdiri di tengah, di satu sisi menyelamatkan masyarakat, menjaga data masyarakat, menjaga masyarakat supaya tidak tertindas, di sisi lain dia juga menyelamatkan pinjaman online. Tapi kalau hari ini saya lihat, OJK hanya sibuk menyelamatkan pinjaman online tanpa peduli dengan nasib masyarakat seperti apa. Ini salah satu yang saya dapatkan. Saya baru membaca dari media konsumen, yang mana ini dia mendapatkan jawaban dari aplikasi pinjol Uatas. Dia melaporkan soal keresahan dalam penagihan.
Tapi jawabannya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Coba teman-teman boleh lihat di sini dulu. Tanggapan perihal penagihan pinjol UATAS yang meresahkan. Ya. Menanggapi surat Ibu sampaikan melalui mediakonsumen.com pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 dengan judul penagihan pinjol UATAS yang meresahkan. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan Ibu alami. Sebagai bentuk tindak lanjut, setiap laporan pengaduan tersebut kami terima tim customer service UATAS telah melakukan pengecekan internal dan menghubungi Ibu untuk menindaklanjuti keluhan yang disampaikan. Dalam hal ini kami juga telah menghubungi Ibu pada tanggal 2 Juni 2025 untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kendala yang Ibu alami. Bahwa UATAS dalam melakukan kegiatan operasional termasuk melakukan penagihan selalu berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan OJK serta kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Apabila Ibu memiliki keluhan atau masukan terhadap layanan kami, Ibu dapat menghubungi customer service kami UATAS melalui email cs.support@uatas.id atau call center 1500038. Ini cuma sebatas itu. Apapun itu yang dilaporkan, memenuhi bukti atau tidak, tetap dengan jawaban yang sama. Setiap kali ada pengancaman, memang benar pinjol-pinjol legal itu sudah tidak menyebutkan nama aplikasinya lagi. Ketika si nasabah melaporkan, itu sangat mudah dan sangat gampang untuk ditepis oleh aplikasi masing-masing. Inilah yang kita butuhkan dari Otoritas Jasa Keuangan. Mereka yang mempunyai akses. Kalau enggak, percuma OJK diberikan penghargaan sampai 2 kali sebagai penyidik terbaik oleh Bareskrim Polri. Apa gunanya? Sementara kasus pinjol aja tidak bisa dibongkar. OJK selalu berkilah. Apapun tentang kejahatan di pinjaman online, tumbalnya pinjol ilegal. Faktanya, nasabah yang melaporkan dia hanya meminjam di pinjol legal, bukan dengan ilegal. Apa gunanya POJK dibentuk? Di sana ada aturan penagihan kredit terbaru. Dilarang melakukan penagihan dengan ancaman, intimidasi, menyebarluaskan data si konsumen dengan maksud untuk mempermalukan. Tapi fakta yang terjadi di lapangan apa? Dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Fakta yang terjadi di lapangan apa? Pernah OJK tahu? Enggak pernah. Karena OJK hanya menampung data yang diberikan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. OJK tidak mau mencari fakta yang terjadi di lapangan. Nyatanya, orang yang sudah meminjam di pinjol, meskipun itu resmi dari OJK, tetap kesusahan mereka alami. Bunga tinggi, biaya keterlambatan besar, pemotong biaya layanannya besar, penagihan tidak beretika. Ini pasti dapat mereka. Asalkan mereka sudah meminjam di pinjaman online. Di mana letak POJK ini? OJK menyampaikan dengan tegas. Salah satu poin dari OJK adalah satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol. Fakta di lapangan, masih banyak satu orang yang meminjam bahkan lebih dari 10 aplikasi pinjol. Ini sebenarnya OJK ini buat masyarakat atau buat pinjol? Setahu saya itu diperuntukkan untuk pinjol. Satu orang cuma boleh minjam 3 aplikasi. Harusnya pihak pinjol tidak mencairkan lagi. Kenyataan yang terjadi apa? Ini sebenarnya mau OJK seperti apa? Atau membiarkan masyarakat mencari solusi sendiri untuk mereka berhenti selamanya membayar? Atau menyuruh masyarakat untuk meminjam sebanyak-banyaknya dan tidak perlu dibayar lagi? Karena akan terjadi hukumnya seperti itu. OJK-nya lepas tangan, masyarakatnya tertindas, sehabis-habis takut keberanian mereka muncul. Dan akhirnya
muncullah hal-hal niat buruk dari mereka. Mereka hanya melakukan peminjaman sebanyak-banyaknya dan mereka tidak mau membayar. Bagaimana tanggapan OJK nanti? OJK jangan lepas tangan dalam hal ini. Begitu juga dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Harus ditinjau ke lapangan. Ini belum berjalan normal. Ini belum berjalan maksimal. Masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan. Masih banyak mekanisme pinjol ini yang harus diperbaiki. Ya, faktanya sebanyak itu aturan OJK, praktek di lapangan tidak begitu diikuti. Intimidasi masih berlanjut, penekanan masih berlanjut, ancaman masih berlanjut, fisik verbal masih ada. Ya, hanya saja ini tidak tersorot. Ini tidak viral. Kalau seandainya viral, baru OJK-nya hadir. Berarti kan OJK menunggu momen mati dulu baru boleh gitu. Kalau nggak mati kan nggak boleh. Seperti itu konsepnya. Ya, silahkan teman-teman semuanya bagaimana pendapat Anda, isi di dalam kolom komentar. Saya miris aja dengan OJK hari ini. OJK AFPI lepas tangan dalam hal itu. Sementara masyarakat yang melakukan peminjaman ke pinjol menjerit. Mereka keluar dalam keadaan miskin, harta habis, hutang tidak lunas. Ke siapa mereka mengadu? Mereka melaporkan tentang kejahatan, semuanya ditepis. Ya. Tidak ada mungkin orang akan memunculkan atau mengakui keburukan mereka sendiri. Otomatis mereka akan melakukan pembelaan. Ya. Tapi ya, entahlah, isilah komentar teman-teman semuanya gimana. Yang penting saran saya cuma satu teman-teman semuanya. Kalau hari ini Anda sudah terlanjur minjam di pinjol, duit Anda tidak ada, jangan pernah gali lubang tutup lubang untuk menyelesaikannya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan ini bisa sampai kepada otoritas jasa keuangan, membuka pemikiran dia untuk memperbaiki soal pinjaman daring ini, mekanisme yang terjadi di lapangan. Kalau aturan sudah bagus, tinggal cara prakteknya seperti apa. Ya, pinjol memperluas versi penagihan, memberikan akses penuh kepada debt collector untuk melakukan pelacakan lokasi melalui IP dari handphone ataupun IMEI dari handphone. Begitulah pertanyaan yang disampaikan atau pernyataan yang disampaikan oleh salah satu follower saya di Instagram, yang mana dia menyampaikan bahwasannya akan terjadi pelacakan lokasi untuk memperluas versi penagihan untuk menemukan si debitur yang tidak mau membayar. Ya, takut nggak teman-teman semuanya dengan hal seperti ini ketika saya membahas satu video tentang pelacakan lokasi debitur yang akan menemukan Anda? Siapa yang ketakutan boleh isi di dalam kolom komentar. Apa yang menjadi kendala sebenarnya sehingga Anda begitu ketakutan ketika terjadi yang namanya pelacakan lokasi? Silahkan isi di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya ya yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak, mungkin Anda yang selalu menyempatkan waktunya untuk mencari jawaban di balik pertanyaan Anda. Untuk video kali ini yang mau kita bahas adalah tentang pelacakan lokasi, yang mana ini makin memperluas penagihan. Dia akan menemukan alamat rumah, bahkan sampai dengan alamat kantor, sampai dengan alamat di mana Anda biasa nongkrong. Pastinya terkadang teman-teman pasti berasumsi berbeda nih. Bang, mungkin nggak ya dia melakukan penyadapan melalui IMEI handphone saya? Bang, harus nggak ya saya ganti nomor aja, ganti HP bahkan sekalian? Bang, harus nggak ya saya pindah rumah dan segala macam? Banyak yang muncul. Ya, asumsi-asumsi itu banyak yang muncul. Oke. Untuk teman-teman yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal, pasti gitu loh ya, Anda pasti ketakutan ketika hal ini terjadi. Saya mau mengajak teman-teman semuanya dulu kepada satu hal yang mana kemarin sempat juga saya bahas teman-teman semuanya, biar Anda melihat lagi tentang bahasa-bahasa yang selalu Anda dapatkan bahwasannya ini akan terjadi pelacakan lokasi. Tapi saya mau bawa Anda dulu ke satu WhatsApp yang mana di sini
Anda boleh lihat data valid yang dicantumkan. Foto selfie, foto KTP, alamat rumah dan kantor, nomor rekening bank, jenis HP lengkap beserta alamat IP-nya. Tidak ada pembayaran di jam 13.30 siang. Ini seluruh data Anda akan kami laporkan ke kolektor lanjutan perusahaan resmi. Oke, ini kebetulan chat dari salah satu pinjol legal ada kami. Oke. Kenapa saya ambil contoh yang ini? Biar kita sama-sama membuktikan semuanya. Mungkin teman-teman kebingungan tentang mereka membaca jenis HP lengkap beserta alamat IP-nya. Ketika terjadi chat WhatsApp yang mana mereka melacak lokasi katanya, pasti Anda akan berdalih telah terjadi penyadapan melalui email handphone. Tapi tanpa Anda sadari, di atas sudah dijelaskan, pertama ada foto selfie, kedua ada foto KTP. Ingat, di dalam KTP itu bukan hanya semata nama dan tanggal lahirmu, tapi di dalam KTP itu ada provinsinya, ada kabupatennya, ada kelurahannya, ada RT RW tempat kamu tinggal. Jadi kalau misalnya ya debt collector mengetahui alamatmu, itu hal yang wajar karena dia meminta KTP-mu. Ya, untuk kita mengajukan ke pinjaman online kita harus foto selfie wajah, foto KTP. Kenapa begitu Anda telat bayar, terus tiba-tiba si debt collector mengirimkan alamat patokan Anda berapa jauh lagi nih dari rumah sakit ini misalnya, atau dari Pertamina ini, kenapa Anda bisa bingung? Kenapa Anda langsung ketakutan? Bang, dia bisa tahu alamat saya bang, dia bisa lacak bang, dia tahu di lingkungan sekitar saya dan segala macam. Alamat kamu diketik di Google, ya, ketik alamatmu yang sekarang di Google, nanti akan ada foto. Kamu klik foto itu dan kamu putar. Itu fasilitas yang diberikan oleh Google Map. Google untuk melihat lokasi, lihat di sekitar. Apa aja yang ada di sekitaran lingkunganmu, itu hal wajar. Nggak perlu dikhawatirkan. Habis itu ada pelacakan lokasi. Ngapain dia melacak lokasi? Ngapain dia harus capek-capek buka-buka hal ini segala macam, scroll segala macam untuk mencari lokasimu? Sementara di dalam KTP-mu itu sudah ada provinsinya, sudah ada kabupatennya, sudah ada kecamatannya, RT, RW, kelurahannya lengkap di sana. Ya, ini hanya permainan kata-kata teman-teman semuanya. Tapi terkadang karena ketakutan yang terlalu berlebihan, kita sering dibuat tidak sadar. Dan habis itu lagi, teman-teman juga sering bertanya sama saya, Bang, saya ini sudah tidak tinggal di alamat KTP saya lagi. Saya sudah pindah ke domisili tempat lain. Tapi debt collector masih mengetahui di mana saya berada. Itu sebenarnya perkara simpel teman-teman semuanya. Perkara yang sangat mudah. Pertama, ya, mungkin Anda masih menggunakan nomor yang sama. Di nomor yang sama, ketika orang meng-save nomor Anda itu dengan berbeda-beda nama, dengan berbeda-beda inisial. Ya, bisa jadi diinisialin nama Anda si A misalnya, dan Anda bekerja di perusahaan kelapa misalnya, si A kelapa dibikin, atau Anda misalnya seorang supir misalnya dibikin si B supir misalnya, dan dari sana itu si debt collector ini bisa melacak Anda juga. Oh, ini perusahaan apa sih sebenarnya, kenapa inisial namanya selalu dengan hal ini? Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang sering menyebutkan nama Anda di belakangnya dengan inisial, alamat, dan domisili Anda. Misalnya si A di simpang 4 misalnya gitu, atau si B di simpang 3 misalnya, dan dia akan lihat simpang 3 mana ini. Ya, itu perkara yang sangat mudah. Habis itu lagi, kenapa debt collector bisa tahu alamat domisili Anda sekarang? Mungkin mereka sudah sampai ke lapangan, ke tempat alamat di mana KTP Anda berada. Oke, alamat KTP Anda. Dan dia ini kan tidak bodoh, dia itu bukan patung teman-teman semuanya. Begitu dia sampai di rumah Anda, dia mengetahui orang tidak ada di rumah, nggak mungkin dong dia hanya berdiam diri. Otomatis Anda ini kan hidup berdampingan, hidup bertetangga.
Dia bertanya sama tetangga Anda, "Bu, Pak, di mana orang yang bersangkutan?" "Oh, orang yang bersangkutan sudah pindah, no. Ke sana alamatnya, ke sana alamatnya." Itu perkara simpel. Ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Di mana, Bang? Dia bisa tahu alamat saya yang baru, tempat kerja saya, tempat nongkrong saya. Itu hal gampang. Ketika dia sudah sampai di satu alamat, habis itu dia akan bertanya di sana, di mana biasanya dia duduk? Oh, dia duduk di sana biasanya. Di mana dia bekerja? Oh, dia bekerja di perusahaan itu. Ini tetanggamu yang menyampaikan. Atau ya, bisa juga dia menghubungi kontak daruratmu. Dan karena kontak daruratmu ini tidak mau dia diikut campurkan dalam hal ini, sehingga dia menyampaikan, "Oh, yang bersangkutan sudah pindah, samperin aja ke sana. Oh, yang bersangkutan sudah di sana, samperin aja ke tempat kerjanya," dan segala macam. Masih banyak hal lainnya. Dan apa yang harus kita lakukan, Bang? Yang kita lakukan, kita tetap tenang aja. Nggak ada yang perlu kita takutkan dalam posisi ini. Ya, kita telat bayar pinjol, 1 hari telat bayar pinjol, kita sudah dibebankan dengan denda. Kita tidak mampu bayar pinjol, sudah ada risiko yang menanti kita. Nama kita akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ya, jadi kita nggak usah terlalu membesar-besarkan soal problem debt collector. Tapi kalau ada bahasa-bahasa akan melakukan pelacakan lokasi, menemukan alamat rumah, menemukan alamat kantor dan segala macam, itu hanya perkara simpel, teman-teman semuanya. Kan saya sudah tunjukkan tadi contoh-contohnya. Ini bukan berarti handphone Anda disadap melalui emailnya. Dan kita bisa membuktikan hal itu. Bagaimana caranya kita membuktikan bahwa handphone kita ini tidak disadap melalui emailnya? Ya, Anda tinggal cabut nomor Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Ya, masuk dengan nomor baru, daftar lagi WA Anda. Usahakan nomor baru jangan didaftarkan dengan nick Anda. Habis itu daftarkan WA Anda, biarkan handphone Anda standby selama 1 minggu atau 2 minggu, jangan dibagikan kepada siapapun. Ya, baik itu teman, rekan kerja dan segala macam. Dan kita lihat nanti. Kalau memang dia menyadap handphone Anda melalui emailnya, dia akan tahu posisi Anda. Ya, tapi kalau hal itu tidak ada, dia nggak akan tahu. Kayak gitu kita membuktikannya, bukan hanya semata kita tiba-tiba dia bilangin dia akan melacak lokasi, tiba-tiba kita takut bahwa oh kita memvonis handphone kita telah disadap melalui emailnya dan kita harus ganti nomor dan segala macam. Ini butuh biaya lagi. Ya, kita ganti handphone misalnya gitu kan. Kalau hanya semata ganti nomor, mohon maaf, hanya semata ganti nomor, itu bisa kita modal 20.000. Tapi kalau ganti handphone enggak. Ya, kadang teman-teman kan langsung memvonis bahwa handphone saya sudah disadap. Ini nggak bisa dibiarkan lagi nih. Sesegera mungkin saya harus ganti dan segala macam. Jangan. Ya, makanya teman-teman semuanya, pikirkanlah dengan matang. Ketika Anda menemukan pelacakan-pelacakan lokasi itu, cukup Anda tertawa aja. Debt collector akan mencoba menguasai pemikiran Anda dari sisi yang berbeda. Bahkan dia akan melihat celah mana aja yang mampu dia kuasai, dan dia akan mencoba melakukan penekanan terhadap diri Anda di celah itu. Yang penting bagi dia adalah bagaimana target yang ditetapkan oleh perusahaan bisa mereka capai. Ya, makanya segala hal akan dilakukan. Jadi kalau teman-teman mendapatkan, wah kita akan dilacak lokasi, tempat berada kita, segala macam dan segala macam, tidak usah percaya. Ya, makanya saya sampaikan, daripada pemikiran Anda melalang buana setiap hari, mendapatkan SMS, mendapatkan WhatsApp, mendapatkan telepon, email, dan itu menimbulkan kekacauan dalam pemikiran Anda, mendingan ambil satu keputusan yang paling tepat, ganti nomor, reset HP ke setelan pabrik. Selesai. Perkaranya selesai sampai di sana. Anda tidak nambah beban Anda bisa fokus bekerja dan berusaha. Ya, jadi teman-teman semuanya, kalau masih dapat chat-chat WhatsApp dari DC yang mana dia akan melakukan pelacakan lokasi, cukup senyumin aja, tidak usah baper dengan ucapan itu. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.